Kita masuk di segmen terakhir bersama Bapak Irwan Hidayat, Direktur dari Sidomuncul. Pak, kita balik lagi ke tema kita tentang keluarga. Mendidik anak-anak. Ketiga orang anak ini, Maria, Mario, dan Marco. Ya. Tadi Bapak menyinggung, saya melihat seorang Irwan Hidayat ini unik banget nih. Katanya membesarkan anak, misalnya orang saya suruh dia nggak usah sekolah sih, orang saya nggak suka sekolah gitu, jawabannya seperti itu. Begitu unik Pak, jawaban yang sangat berbeda dengan narasumber yang lain yang saya temui. Bapak begitu spontan, Enggak, tadi begitu sederhana. Yang tadi itu keguyon karena tadi nggak di-shoot. Gitu. Baik. Tapi enggak. Saya anggap serius itu Pak. Saya sih kalau soal sekolah, saya ya oke lah tak suruh sekolah. Cuman udah S1 aja cukup. S1 aja cukup. Ya ongkosnya banyak ya soalnya. Ongkosnya banyak. S1 aja cukup loh. Setelah itu dia sekolah kehidupan dong. Ya. Ya. Sekolah kehidupan. Iya, elaborasi itu, Pak. Sekolah kehidupan maksudnya apa, dia sekolah Pak? Cari pengalaman di kehidupan sehari-hari itu. Kan sama aja sekolah. Tapi yang penting dia punya base dulu. Basicnya adalah pendidikan formal S1. Setelah itu biarin aja mencari pengalaman kerja, pengalaman hidup gitu ya. Pengalaman hidup seperti apa sih yang Bapak ingin supaya anak-anak pelajari? Kan kalau seperti orang kalau bekerja, itu kan nggak ada pelajaran sekolah yang bisa diterapin di pekerjaan. Dan saya selalu mengajarin anak saya, kamu tuh kalau sekolah itu kan cuman basic. Lulusan yang kamu pelajarin, ilmu yang kamu pelajarin itu lulusannya jutaan orang itu lulus setiap tahun, ya. Jadi dia mesti membuat sesuatu yang baru. Jadi dia mesti punya sesuatu, menemukan ide baru, karena di dalam kesuksesan itu salah satunya adalah kreativitas. Kreativitas. Dan dia bisa dapat kalau dia imajinatif gitu. Dan kalau orang nggak kreatif, orang selamanya cuman sesuai buku. Dan di buku itu kan udah dipelajarin, seperti misalnya contoh berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah itu saya ajarin berenang-renang ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi berenang-renang aja sejak dahulu, ngapain bersakit-sakit, nggak ada gunanya. Terus misalnya hemat pangkal kaya. Mestinya boros pangkal kaya. Kenapa tuh Pak? Boros pangkal kaya uniknya seorang Irwan Hidayat, boros pangkal kaya, yang harusnya hemat pangkal kaya. Dia cari uang, dia bisa gunakan uangnya dengan baik. Ya bukan cari uang 10 dikeluarin 15 sih, nggak begitu. Tapi dia mesti menggunakan uangnya itu dengan baik. Ya, bisa membantu orang atau minimal ya dipakailah buat seneng-seneng gitu. Ya kalau enggak kan percuma. Toh nanti kalau dia pulang juga, ya, dia nggak bawa semuanya Pak. Iya, pokoknya itu ada banyak hal, misalnya dunia selebar daun kelor. Nah, ternyata sekarang kan terbukti ya, karena teknologi dunia cuma selebar daun kelor. Apa yang hari ini nih kejadian di sini, ini mungkin di kantor-kantor saya udah pada lihat. Gitu. Jadi saya kasih tahu, kamu mesti berpikir bahwa ilmu yang kamu pelajari itu cuma sebagian kecil, ya basic dari semua yang akan kamu temukan. Ya kalau dia kreatif, dia mendapat banyak. Bapak tadi sebutkan selain kreativitas, imajinatif, imajinasi. Contoh diberikan nggak kepada anak-anak how to be, bagaimana menjadi imajinatif? Ya dan saya kreatif. kasih contoh toh. Seperti sekarang, teknologi sekarang itu udah ada loh. Tahun 51 itu saya baca bukunya, komik itu ke bulan. Tahun 51 ke bulan. Kemudian pesawat bisa ngomong pakai, sekarang terbukti pakai HT, orang sudah pernah ke bulan. Jadi itu kan imajinasi yang membuat orang sukses. Dan dia kalau semakin, bahasa kerennya menjadi visioner juga ya Pak, melihat jauh ke depannya Pak. Iya, jadi kalau misalnya nih di Sidomuncul, saya kalau bangun pabrik, buat produk, itu saya forecast ke depan, kira-kira Indonesia tahun 10 tahun lagi seperti apa. Kalau kita cuma buat, ya Pak hari ini yang disukai ABC, ya kita buat ABC, tolak angin, sudah tolak angin begini, enggak. Tapi kita bayangin
5 tahun, 10 tahun lagi negeri ini seperti apa? Bisa nggak produk ini mengikuti zamannya nanti? Nah itu yang harus Salah satu mungkin slogannya yang orang pintar minum tolak angin itu ya Pak ya. Enggak, Jadi harus kalau pintar itu, gitu ya. Semua orang pintar pada panggilan hidup masing-masing. Enggak ada orang bodoh. Sesuai dengan panggilan hidupnya. Iya. Tapi kalau yang saya ajarin ke anak saya, dia mesti memforecast apa-apa ke depan. Ke depan seperti apa sih negeri ini? Ke depan konsumen itu suka yang seperti apa? Nah, siapa yang bisa berimajinasi ke depan dan dia bisa mengeksekusi dengan baik, biasanya orang-orang itu sukses dalam hidup. Mendidik anak sama mendidik cucu di era yang begitu berbeda. Membesarkan anak zaman 20-30 tahun yang lalu tentunya berbeda dengan cucu. Oh iya, ya 20 tahun yang lalu anak saya kan diajarin asal sekolah, kuliah. Kalau cucu saya sekarang ya beda lah. Zaman saya dulu tuh ya, jam pagi itu saya udah teman-teman saya udah ngundang-ngundang jam 2 siang. Sekarang anak saya nggak punya teman, cuma saben hari di komputer gitu Laptop. Iya di laptop. Cucu saya mungkin beda. Tantangannya apa Pak? Ya, Zaman Bapak, zaman ayah, zaman anak dan zaman saya, cucu. tantangannya saya mesti bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak, ya kita nganggap nanti anak saya keliru, cucu saya salah. Ya saya berusaha untuk ngikutin. Nah, coba tanya-tanya, oh zaman sekarang orang tuh mesti seperti itu gitu. Seperti itu apa Pak? Ya seperti itu, ya itu bisa yang sesuatu yang dulu saya tidak mengerti. Termasuk salah satunya teknologi yang semakin canggih saat ini ya Pak ya. Ya. Ada cita-cita atau harapan yang saat ini belum Bapak capai dan ingin dicapai untuk beberapa tahun ke depan? Ya kalau harapan saya nanti yang pertama anak saya itu supaya menghargai bukan kekayaan itu bukan cuma uang. Kekayaan itu bukan hanya uang. Iya, kekayaan yang utama itu kan yang pertama adalah usia muda. Jadi dia mesti tahu usia muda itu kekayaan yang utama dan pertama. Kedua adalah kesehatan. Usia muda, kesehatan. Iya, saya ajarin kamu tuh mesti manfaatin usia muda. Kedua, kamu mesti melihara kesehatan. Kamu mesti tahu ini penting dan harus dipelihara sejak muda. Ya. Terus yang ketiga, Networking. Dia harus berusaha untuk masuk di network yang tepat, yang dia senangi, atau dia ikut aja networknya orang tuanya, dimanfaatin. Network itu yang 3 hal itu. Dan kalau soal sukses, ya kalau cuman mau hidup yang layak, saya rasa itu haknya setiap orang. Pasti orang kalau benar, sehat, berpendidikan baik, networknya tepat, menghormati orang lain, punya roh bisnis di dalam hidupnya, saya rasa orang pasti bisa hidup baik. Tapi kalau mau kaya raya, mau punya duit banyak sekali, ya itu sih pemberian Tuhan ya, rahasia Tuhan. Yeah. Tapi minimal dia pasti harusnya mencari kebahagiaan, cari teman, jangan membenci, jangan bertikai. Ada ucapan khusus nggak Pak di Lunar New Year ini, di Chinese New Year ini kepada mungkin keluarga, kepada istri tercinta Ibu Shinta, atau mungkin kepada anak-anak cucu-cucu? Silakan Pak. Kalau pakai bahasa Chinese juga nggak apa-apa Pak. Belepotan nggak apa-apa. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuman pokoknya saya kepada pemirsa aja ya, kepada pemirsa. Saya mengucapkan, ini mewakili nih keluarga besar Sido Muncul, mengucapkan selamat Hari Imlek. Saya juga berharap tahun depan semuanya bisa sehat, sukses, dan amin, bahagia hidupnya. Amin. Kongsi Fatai. Kongsi Fatai. Kongsi. Baik. Itu tadi perbincangan kita di Hari Raya Imlek 2017 ini. Terima kasih untuk perhatian Anda dan terima kasih untuk Pak Irwan Hidayat. Dan jangan lupa saksikan tips parenting dari saya berikut ini.
Etnis Tionghoa dan juga budaya Tionghoa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Seperti Laksamana Cheng Ho, seorang Tionghoa Muslim yang juga mempunyai andil dalam perkembangan Islam di Nusantara. Imlek dan tradisi barongsai merupakan bagian dari kebudayaan jika dikelola dengan baik dan benar, dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai kebaikan. Mari kita hargai budaya bangsa kita yang begitu beragam. Saling mencintai, hidup rukun berdampingan. Gong xi fa cai, Xinian kuai le, wan se ru yi, senti jian kang. Saya Novita Tandri, happy parenting, the hardest job you will ever love. Tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Tandri dan juga Pak Irwan Hidayat bersama seluruh keluarga besarnya pamit diri dan sampai jumpa di minggu depan.